Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 271-280, Dongeng Donghua. Bab 271, Selamatkan Orang Mati dan Bantu Kaum Pahlawan. Amunisi Ren Xiaosu sangat cepat, terutama karena semua orang belum memainkannya, dan mereka pernah memainkan camp khusus di Qingxi, dan mereka juga bingung. Saya bahkan tidak tahu bagaimana cara menang di awal. Setelah perang, ringkasannya adalah Dewa Bijak Komandan Batalion, dan pihak lain dilucuti. Ketika saya bertarung lagi, yang terjadi adalah resimen infanteri 1.500 orang penuh, dan mereka hanya memiliki 500. Kecuali Ren Xiaosu, tidak ada yang tahu bahwa resimen infanteri ini sebenarnya dikirim ke kepala oleh King Yu, jadi semua orang pasti akan sedikit panik. Panik, tangannya sedikit terguncang, peluru dimainkan seperti tidak ada uang, dan pemicunya tidak longgar. Orang-orang di posisi lain hanya mendengar suara senjata mereka di lapangan, meraung, tetapi mereka tidak tahu apa situasinya. Perlahan-lahan, resimen infanteri berikut dihancurkan dan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Barel senapan mesin berat semuanya berwarna merah, dan Xiaosu melihatnya, sungguh bodoh untuk mendinginkan urin pada laras. Tentara yang bertanggung jawab untuk mengirimkan peluru di sebelah senapan mesin berat dengan cepat mendengarkan celana panjang dan buang air kecil. Akibatnya, penembak senapan mesin berteriak, "Anda memerciki wajah orang tua itu." Sekelompok amatir yang canggung, dengan bantuan Qingxi, membuat dataran tinggi Li. Banyak orang akan sedikit memperhatikan kekuatan senapan mesin, mereka pikir itu hanya senjata, dapatkah mereka memiliki senjata yang kuat? Tapi perang tidak pernah menjadi data. Dalam pertempuran posisi, kekuatan senapan mesin berat bahkan lebih besar dari yang dibayangkan. Dalam sejarah perang manusia, ada orang yang memiliki senapan mesin berat yang menembak 3.200 orang per hari. Resimen infanteri dipukuli ke atas dan ke bawah, dan Xiaosu bebas untuk mengambil teleskop untuk mengamati posisi lain. Hanya penampilan inilah yang terkejut, karena melihat ada serdadu yang pecah di Qingxi, mereka naik ke beberapa dataran tinggi lainnya di bawah naungan tembakan artileri. Dan seluruh posisi 313 Li hancur, dan dataran tinggi yang terdistribusi api dari ketinggian diangkat. Sebuah terobosan yang sulit, ini adalah hasil dari tidak ada yang berpikir sebelum perang. Tanah di kam belakang tidak lagi rata, dan sepertinya tidak ringan. Namun, Qingxi tampaknya tidak tergoda untuk memenangkan seluruh posisi 313. Sangat jelas bahwa taktik-taktik itu jelas. Setelah mereka merebut 313 posisi, mereka pasti akan menyambut serangan balik Gilali. Dalam perang, sangat mungkin bahwa 100 kali perubahan di dataran tinggi sangat mungkin terjadi. Pada akhir perang, lereng dataran tinggi diwarnai dengan darah oleh darah. Dan darah menembus ke dalam tanah, dan ketika diinjak, itu akan tergelincir. Oleh karena itu, keberhasilan merampok dataran tinggi tidak berarti bahwa perang akan berakhir, ketika dataran tinggi baru saja diduduki oleh dinasti Qing. Itu mengantarkan pemboman intensif artileri intensif Li, para prajurit Qing yang bergegas tiba-tiba jatuh sepotong besar. Perang itu kejam, tidak peduli jika Anda memiliki orang tua untuk dibesarkan, juga tidak peduli jika putra Anda menunggu Anda pulang. Semua orientasi perilakunya adalah untuk kemenangan akhir. Ren Xiaosu mengambil teleskop untuk mengamati bagian belakang. Fokusnya hanya pada 3 tenda militer misterius. Dengan kata lain, dia hanya peduli dengan pergerakan para prajurit nano. Sebelum memberikan peta pertahanan itu tidak sepenuhnya lengkap, lagi pula, Ren Xiaosu tidak memiliki kesempatan untuk berjalan melalui posisi 313 sepenuhnya, jadi dia hanya bisa menggambar lukisan. Namun, barak prajurit nano secara khusus ditandai olehnya, dan mereka dipertanggungjawabkan di Tangzhou, dan tembakan artileri harus diliput di sana. Tentu saja, tidak ada panduan laser, tidak ada pemetaan peta yang akurat, dan itu tidak realistis untuk ingin secara akurat menyerang bagian belakang.
Tetapi King Yi masih menutupi 3 tenda dengan biaya yang lebih besar seperti yang mereka sepakati. Ren Xiaosu melihat bahwa ketiga tenda tidak lagi ada di sana. Ada tumpukan mayat dan darah di tanah. Ketika saya melihat ini, Ren Xiaosu datang untuk menyelamatkan. Tiba-tiba, istana berkata dalam benaknya, tugas, selamatkan orang mati dan bantu 100 orang. Dapatkan 5 poin untuk membagikan poin. Ren Xiaosu tertegun. Baru saja dia tidak memikirkan alasan untuk kembali ke posisi belakang. Akibatnya, istana segera membantunya menemukan alasan. Dia melirik beberapa resimen infanteri yang tertinggal, dan berteriak kepada Chen Invincible, tak terkalahkan, selamatkan aku dari medan perang, ada banyak yang terluka di sana. Mengatakan, Ren Xiaosu juga memerintahkan tim tempur untuk pergi bersamanya, beberapa siswa Jianghu ada di tim ini. Mata Chen yang tak terkalahkan bersinar, tuan yang baik. Mengatakan, kedua pria itu bergegas kembali, Li Qingzheng hampir takut jiwanya terbang, Komandan Batalion, kamu tidak pergi, apa yang kita lakukan ketika kamu pergi? Tidak ada Anda optimis tentang posisi itu, sisa resimen infanteri tidak mampu melambai. Ren Xiaosu tidak kembali. Li Qingzheng telah lama tertegun. Dia pikir mereka akan sangat sulit di sini. Akibatnya, mereka sekarang memiliki kekuatan untuk kembali ke yang terluka. Sebelum ini, semua orang di seluruh posisi 313 merasa bahwa Ren Xiaosu selesai. Akibatnya, beberapa pasukan telah terbunuh sejak pemukulan, dan kam heroik telah menewaskan lebih dari 100 orang. Meskipun kematian dan cedera ini menyumbang 1/5 dari jumlah total orang, peluru dan tembakan artileri di medan perang, hanya korban yang dapat diledakkan menjadi keajaiban. 100 orang terbunuh dan terluka, dan resimen infanteri 1.500 pasukan musuh semuanya dihancurkan. Ini mengatakan bahwa mereka takut untuk menakuti para jenderal belakang Li. Tentu saja, seluruh slogan itu dilebih-lebihkan, tetapi Ren Xiaosu pasti akan meledak seperti ini. Ren Xiaosu mengambil Chen yang tak terkalahkan dan bergegas ke bagian belakang posisi. Pada saat ini, posisi itu sudah menjadi panci bubur, dan kam markas telah terbalik. Makai tidak tahu kemana harus pergi. Para prajurit medis menyelamatkan orang di mana-mana, tetapi ada terlalu banyak kematian dan luka-luka. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Namun, tujuan Ren Xiaosu sangat jelas. Dia bergegas masuk dan membawa Chen tak terkalahkan ke posisi di mana dia berada di hadapan prajurit Nano. Ren Xiaosu berteriak, tak terkalahkan, kau bawa mereka ke yang terluka untuk dirawat. Pada saat ini, Ren Xiaosu sudah mencari prajurit Nano yang sudah mati, asap memenuhi asap, dan kadang-kadang dia tidak bisa melihat di mana orang-orang. Namun, Ren Xiaosu memiliki arah yang baik. Dia dengan cepat menyentuh posisi ketiga tenda. Tetapi ketika dia bertemu dengan seorang prajurit Nano, dia segera membiarkan istana membuka kuas. Setelah proses itu selesai, dia dengan cepat membawa robot Nano ke ruangnya sendiri. Di dalam, ada batas atas jumlah robot Nano manusia yang dapat dibawa oleh tubuh manusia. Kali ini, jumlah robot Nano yang dipanen Xiaosu terlalu besar, sehingga dia tidak bisa menyembunyikan diri. Dia hanya bisa meletakkannya di ruang penyimpanan. Mereka yang terluka terbaring di tanah dan berduka. Beberapa orang mencoba memegang millet kecil yang melewati mereka. Akibatnya, Xiaosu bahkan tidak memandangnya. Yang terluka tiba-tiba terpana. Apakah kamu tidak di sini untuk menyelamatkan yang terluka? Tunggu, yang terluka mengenali Ren Xiaosu. Ren Xiaosu. Kamu Ren Xiaosu. Datang dan selamatkan aku. Pada saat ini, Ren Xiaosu mengumpulkan lingkaran robot Nano dan itu masih tidak memuaskan. Ketika saya mendengar suara mencari bantuan ini, saya berhenti. Oh, bukan Lin Si yang terbaring di tanah. Dia tersenyum riang, maaf, aku tidak melihatmu barusan, bagaimana perasaanmu? Lin Qi berjuang dan berkata, sekarang bukan saatnya kamu sudah tua, kamu. Kata-kata belum selesai, tetapi melihat Xiao Xiao mengambil pecahan peluru di tanah dan jatuh ke lehernya, Li Si menatap Ren Xiaosu. Tetapi menemukan bahwa hanya ada dingin yang tak berujung di mata Ren Xiaosu. Ren Xiaosu menghela nafas, terakhir kali serigala tidak bisa membunuhmu, sangat disayangkan memikirkannya. Lin Qi memiliki mata besar, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara di mulutnya.
Apakah kelompok serigala terkait dengan Ren Xiaosu? Dan dia telah sepenuhnya memahami bahwa millet kecil ini jauh lebih kuat daripada dugaannya sendiri sejak awal. Ini adalah kesadaran terakhir Lin Qi di dunia ini, dan kemudian ia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Bab 272, Misi selesai. Dikatakan bahwa Li juga benar-benar sial, mengambil keuntungan dari pembunuh robot nano, tetapi tidak pernah memainkan peran terbesarnya. Meskipun kurangnya pengalaman perang Li di satu sisi, ada beberapa kesalahan dalam metode penggunaannya. Seperti yang dikatakan King, pasukan prajurit dengan kekuatan dan mobilitas yang kuat, seperti prajurit nano, harus dikurangi menjadi 0, dan penetrasi musuh ke dalam musuh adalah penting. Fasilitas ini sangat teliti. Sebagai contoh, pembangkit listrik, seperti gudang senjata, seperti belati, dapat digunakan untuk membuka kunci kekuatan nano warrior. Tetapi pada kenyataannya, itu tidak mustahil untuk digunakan bersama-sama, jika tidak ada yang namanya mata-mata Xiaosu, bahkan jika Kam Senji tidak lagi baik. Itu dapat membuat banyak masalah bagi King. Namun, semuanya sudah berakhir. Sekarang, ada titik yang lebih baik di posisi 319. King Shi sudah menyerang sisi lain, oleh karena itu, Nano Warrior yang tersembunyi tiba-tiba muncul di belakang medan perang, sehingga King Shi juga sedikit tidak siap. Bahkan senjata api berat belakang hampir prajurit Nano hancur. Tapi posisi 313 berbeda. Para prajurit Nano belum melangkah keluar dari tenda. Senjata rahasia itu benar-benar hanya sebuah rahasia. Selain itu, keuntungan terbesar dari robot Nano adalah mereka dapat didaur ulang. Gelombang pertama dari prajurit Nano tidak masalah sama sekali. Setelah daur ulang robot Nano, mereka masih dapat mengatur batch baru prajurit Nano. Namun, sejak Ren Xiaosu datang ke Li, ada lebih sedikit dan lebih sedikit nano robot yang dapat dipulihkan, sebagai kekuatan kecil. Xiaosu telah membuat senjata terbarukan sulit menjadi senjata konsumsi. Jumlah robot nano yang dipanen Xiaosui saat ini sangat besar. Jangan bilang kakinya penuh. Mungkin setelah memberikan poin lain kepada Yan Liu Yuan, masih ada beberapa siswa yang tersisa untuk Jiang. Pada saat ini, Xiaosu melihat ada ransel nano pendekar berbaris di tanah. Dia membukanya dan menemukan bahwa itu adalah kotak hitam logam tebal. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Hei, mata Ren Xiaosu cerah, barang ini tidak akan digunakan untuk pengisian daya nirkabel. Ketika Ren Xiaosu memikirkannya, dia akan mengambil 3 bagian utuh ke dalam ruang itu. Itu berguna, tapi dia mengambilnya dulu. Lewat, Anda tidak bisa melewatkannya. Hari ini, Ren Xiaosu memberikan peta pertahanan King Shi, sehingga King Shi berhasil melumpuhkan posisi 313 dan juga berhasil menyingkirkan alien. Ren Xiaosu juga menggunakan kekuatan King Shi untuk memanen sejumlah besar robot nano, yang merupakan situasi win-win solution. Yang kalah hanya Li. Pada saat ini, garis Li di garis depan King Shengshan juga mengantar brigade lapis baja dan brigade infanteri yang. Perang ini lebih intens dari awal daripada hanya ini. Itu hanya karena tidak ada peran seperti Xiaosu, jadi penundaan yang tidak menghancurkan garis pertahanan Li. Pada saat ini, Chen Invincible, mereka telah menemukan beberapa orang yang terluka, dan membawa mereka ke klinik medis. Siapapun di kamp, dengan santai mengambil orang yang terluka di bahu dan mengikuti tim. Ketika saya tiba di klinik medis, para perawat dan dokter di sini semuanya berdarah. Pada saat ini, Xiaosu melihat bahwa sekolah besar bernama Makai sedang berbaring di sini, tetapi itu sudah tidak disadari. Para perawat melihat Ren Xiaosu dan mereka berhenti. Ini bukan tentara medis. Bagaimana mereka bisa membantu mengangkat yang terluka? Dokter banyak bertanya, urutan pertempuran manakah kamu? Chen Invincible dengan bangga mengatakan, kami adalah kamp pahlawan. Ketika seorang yang terluka mengatakan bahwa mereka berkata begitu, mereka berhenti, apakah kamu tidak berada di garis depan? Bagaimana kamu terlihat seperti tidak ada apa-apa? Makai terbangun. Ketika dia melihat Ren Xiaosu, dia sangat marah, apakah kamu membuang posisi itu? Ren Xiaosu tidak senang, bagaimana menurutmu, kamp kepahlawanan kita memiliki urutan kehormatan operasional yang kuat, bisakah kita melakukan hal yang sama? Kita memiliki semua resimen infanteri musuh, dan ini untuk membantu saudara-saudara lain.
Apa? Makai berseru, kamu harus mengikuti logika untuk berbohong, dan pelacurmu dapat menghancurkan resimen infanteri lokal. Makai memiliki penelitian paling banyak tentang pasukan King. Dia tahu bahwa resimen infanteri tidak sesederhana infanteri. Kekuatan senjata berat seperti RPG dan mortar tidak bisa dikatakan. Jika laser dipandu oleh terobosan, seluruh posisi akan musnah. Kamp pahlawan sial yang terdiri dari orang yang fasih, hanya 4 senapan mesin, bahkan mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan resimen infanteri. Hidup dalam mimpi. Semua orang berpikir bahwa kamp pahlawan akan sepenuhnya dimusnahkan. Pada akhirnya, kamp pahlawan adalah yang paling aktif, dan tidak ada apa-apa. Orang-orang di seluruh klinik medis tidak dapat menerima hasil ini. Ren Xiaosui berkata, jika Anda pergi untuk melihat medan perang Anda tahu, saya tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan Anda, dan saya harus menyelamatkan orang. Karena robot nano telah diselesaikan, Ren Xiaosui akan mulai bekerja dengan serius pada tugas tersebut. Standar tugasnya adalah 10 orang. Dia baru saja menyelamatkan seseorang dan masih jauh dari menyelesaikan tugas. Ini adalah pertama kalinya istana mengumumkan hadiah saat dilepaskan, dan satu hadiah adalah 5 poin distribusi. Sebelumnya, tugasnya adalah memberi hadiah 1 poin kekuatan atau ketangkasan 1 poin. Kali ini, Anda bisa memilih sendiri, dan masih ada 5 poin. Hadiahnya cukup kaya. Ketika saya memikirkan millet kecil, saya bergegas keluar. Pada saat ini, 2 tentara membawa tandu kembali. Ren Xiaosui melihat kuda itu segera, biarkan aku datang. Tentara itu mendengus, tidak perlu menggunakan, kita bisa mengangkat. Wajah Ren Xiaosui tiba-tiba menjadi gelap. Dia mengarahkan pistolnya ke tentara medis, aku berkata biarkan aku datang, tidak bisakah kau mengerti? Chen yang tak terkalahkan berkata di belakang, Tuan bahkan sangat membunuh ketika dia menyelamatkan orang. Pada titik ini, posisi 313 tiba-tiba mengantarkan pasukan pendukung belakang, seperti yang diharapkan King Yu, ketika posisi 313 dan 319 mengantar badai. Bagian belakang pasti akan menginvestasikan lebih banyak pasukan untuk datang ke sini, dan melakukan tarik ulur dengan King. Dan pemandangan ini persis seperti yang ingin dilihat King. Ketika Ren Xiaosui pergi ke pusat medis untuk merawat yang terluka, sambil mengamati pasukan ini, sangat aneh untuk menemukan kekuatan. Para prajurit sangat rapi sehingga Ren Xiaosui memiliki perasaan aneh yang tidak bisa dikatakan. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengelola ini, terus menyikat tugasnya sendiri, dan merampok yang terluka. Tugas inilah yang menunda penunjukan Ren Xiaosui selama 1 jam, ketika Xiaosui mendengar istana mengatakan bahwa misi telah selesai, ia segera memberikan poin, 4 poin ketangkasan dan 1 poin kekuatan. Kekuatan Ren Xiaosui saat ini adalah 10,5, dan bahkan agility telah mencapai level 10.1. Hanya otot-otot Ren Xiaosui yang telah disempurnakan lagi. Seluruh orang lebih kurus dan terlihat seperti remaja yang belum berolahraga. Itu menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Istana berkata, karena kekuatan dan kelincahan melampaui titik kritis. Ren Xiaosui sedang bersiap untuk mendengar apa yang ingin dikatakan oleh istana, tetapi ada perubahan di pusat medis. Dia tidak memperhatikan apa yang dia katakan dan melihat ke klinik medis. Namun, saya melihat seseorang di pusat medis berseru melawan Chen Gulung. Ini bukan kamp pahlawan Anda di posisi 313. Bagaimana Anda bisa meningkatkan kekuatan utama di sini? Saya tidak perlu Anda menyelamatkan orang-orang di sini. Ren Xiaosui memandang Chen yang tak terkalahkan, tetapi melihat keheningan Chen Wu keluar dari klinik medis dan tidak mengatakan apa-apa. Ren Xiaosui dengan tenang menepuk pundaknya, ayo kembali ke posisi kita sendiri. Yah, bisik Chen Invincible. Saya tidak tahu apakah resimen infanteri telah selesai di posisi itu, kata Ren Xiaosui. Setelah pertandingan, mari kita pergi dan mengambil peralatan. Ya, jawab Chen Invincible masih sangat singkat. Aku ingin makan di malam hari, tanya Ren Xiaosui. Tuan, nasi goreng daging asap. Orang-orang di pusat medis melihat bagian belakang kedua orang itu dan tidak tahu harus berkata apa. Bab 273. Investigasi menyeluruh atas hilangnya robot nano. Perang tidak berhenti.
Setelah Xiao Su mengambil Chen tak terkalahkan dan kembali dari belakang, garis depan masih dalam ayunan penuh, tetapi ketika para prajurit Qing bergegas ke tempat tinggi, perang mulai lem. Namun, ketika dia terbunuh di tempat lain, Ren Xiaosu kembali ke dataran tinggi mereka dan siap untuk mulai memasak. Lagi pula, panci dan wajan dibawa, dan itu memang makanan. Ren Xiaosu merasa bahwa itu bukan kesalahan untuk makan dan makan, belum lagi bahwa Chen Invincible ingin makan nasi goreng bakon. Li Qingzheng mendengarkan gemuruh tembakan artileri di dataran tinggi berikutnya. Dia ragu-ragu dan bertanya, apakah kita tidak akan makan enak saat ini? Apakah itu buruk? Ren Xiaosu menyalakan kayu bakar dan menaruhnya di atas wajan besi. Hei, bukankah ini sudah selesai? Dan Anda tahu bahwa Anda masih bermain. Dan resimen infanteri masih setengah jalan di atas gunung. Pada saat ini, kepala resimen infanteri belum berkorban. Dia tidak ingin menyerang dataran tinggi ini, tetapi kuncinya adalah memulai panduan laser untuk rudal belakang. Mereka bergegas ke tengah gunung dengan satu napas, dan hasilnya adalah bahwa kam itu dinaikkan ke sini, selama mereka melihat ke atas. Di atas adalah peluru ulang-alik, jika tidak ada penutup belakang, Anda tidak bisa pergi. Kepala resimen infanteri yang diserang ingin mati. Pada saat ini, Li Qingzheng berkata, tidak banyak orang yang tersisa di resimen infanteri. Apakah Anda ingin bergegas ke mereka dan membuat mereka tiba-tiba? Ren Xiaosu dengan tegas menolak, misi kami adalah untuk mempertahankan tempat tinggi ini, dan menjaganya. Jangan katakan apakah ada korban setelah bergegas, bahkan jika tidak ada korban, Xiaosu tidak mau mengambil risiko. Setelah itu, mereka telah dikirim ke tempat-tempat yang paling berbahaya. Ini telah membuat Ren Xiaosu sangat tidak nyaman. Orang-orang di klinik medis baru saja menghancurkan Chen, tetapi mereka tidak mau memikirkannya. Benarkah kam pahlawan sampai di garis depan ini? Bahkan jika tidak ada Xiaosu, Qing Shi hanya menyerang posisi 313, tetapi itu akan menjadi tembakan nyata dari serangan yang sebenarnya. Itu hanya sedikit kurang senjata, dan banyak orang akan mati. Serangan itu tidak berdiri di sana, minum dan tidak berkelahi. Seperti yang saya katakan, Ren Xiaosu sudah memasak nasi dan mulai memotong daging. Sekelompok tentara di kamp pahlawan pergi ke tempat tinggi, dan sekelompok orang berjongkok di samping kuali, menunggu makanan. Ren Xiaosu memberi perhatian pada istana saat memasak. Dia ingat apa yang dikatakan istana, tetapi Chen tak terkalahkan, dan dia tidak mendengarkan keseluruhan. Pada saat ini, ketika Anda melihat catatan mesin tik kuningan di istana, Ren Xiaosu langsung terpana. Baris di atas menulis, karena kekuatan dan kelincahan melebihi titik kritis, buka keterampilan untuk menghancurkan kotak, kekuatan dan ketangkasan dalam 30 detik. Ganda, waktu pendinginan 1 hari. Apakah ini tipuan? Bagaimana bisa tiba-tiba keluar dari keterampilan seperti itu, meskipun waktunya agak singkat, tetapi selama dibuka, Ren Xiaosu setara dengan 21 poin kekuatan, kelincahan 20,2. Jika skill ini digunakan dengan baik, efeknya masih cukup besar, dan mungkin mustahil untuk melawan musuh. Tapi apa titik kritis istana? Apakah ini jam 10, apakah setiap kali setelah 10 ambang batas, apakah akan ada keterampilan seperti itu? Kualitas fisik asli telah mencapai tingkat tertentu, dan bahkan ada hadiah ekstra seperti itu. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu menambahkan bakon ke panci dan mengaduk beberapa sendok aduk. Li Qing sedang menonton di sebelahnya, dan dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik dari makanan ini. Dataran tinggi sebelah telah berpindah tangan 2 kali, dan itu benar-benar ganas. Namun, aneh bahwa Qing tidak pernah mengirim pasukan kepada mereka. Nasi goreng daging asap dilakukan dengan baik. Ren Xiaosu memberi Chen Invincible mangkuk untuk pertama kalinya. Makanan ini juga sangat istimewa. Setelah Chen Invincible mengambil mangkuk nasi, ia menemukan bahwa bagian bawah mangkuk itu penuh dengan daging. Ren Xiaosu melemparkan sendok ke panci dan berkata, "Oke, apakah kamu punya makanan untuk dirimu sendiri?" dan menunggu komandan batalion memberimu makanan. Setelah itu, Ren Xiaosu duduk di sebelah Chen Wudi, "Bagaimana dengan garam manis?" "Bagus," tertawa Chen yang tak terkalahkan, "penuh minyak tuan, mengapa kamu begitu baik padaku?" Faktanya,
Ren Xiaosu menemukannya sejak lama, sepertinya semakin banyak hal jahat yang berhubungan dengan Chen, semakin dia terjaga. Chen Invincible tidak lagi melihat Luo Wei seperti biasanya, berteriak dan bergegas, dan bahkan diam-diam tetap dalam keadaan linglung, tinggal untuk waktu yang lama. Karena itu, Chen Invincible sekarang berbicara lebih seperti orang normal. Ren Xiaosu tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Dia menghela nafas. Ketika saya mendengarkan ceramah Zhang, saya juga berpikir untuk menjadi orang baik, tetapi kemudian saya menemukan bahwa menjadi orang baik itu tidak mudah, jadi saya menyerah. Ketika Chen Wudi mendengar ini, dia mengubur dirinya sendiri dan memakan makanannya dan berhenti berbicara. Ren Xiaosu terus menghela nafas, kadang-kadang aku akan sedikit mengalahkan diri sendiri ketika aku melihatmu, karena cahaya di hatiku seharusnya padam. Jadi kadang-kadang aku bukan orang yang baik, tapi aku ingin kamu menjadi orang yang baik, mungkin ini membuat saya terlihat sedikit munafik. Tetapi saya hanya memiliki ilusi ketika saya melindungi Anda, seolah-olah api saya sendiri belum sepenuhnya padam. Di salah satu sudut penghalang 108, ada pangkalan rahasia bawah tanah yang sangat besar di kedalaman sebuah pabrik garmen. Itu secara langsung di bawah yurisdiksi Li Presidium dan hanya bertanggung jawab untuk semua hal yang berkaitan dengan robot nano. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada pasukan kecil di bawah tanah di pabrik garmen. Di kamar sebelah, lampu pijar menggantung dari langit-langit. Seorang pria parubaya duduk di depan papan tulis dan memikirkan sesuatu. Dia memiliki dokumen di tangannya, yang merupakan file tentang pencurian robot nano. Pria parubaya bernama Li Dingding. Hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya. Dia adalah bayangan Li, dan dia sebagus dinasti Qing untuk konsorsium. Hanya saja dia berbeda dari Qing, dia selalu mengekspos dirinya pada matahari, dan bahkan mengendalikan pasukan, dan dia selalu bersembunyi di kegelapan. Pada saat ini, Li Dingding melihat file tersebut. Banyak bukti diarahkan pada orang luar biasa bernama Su Xianchu. Pihak lain menduga bahwa mata-mata konsorsium yang harus datang ke sini untuk mengumpulkan sampel robot nano dari Yang. Namun, Li Dingding hanya merasa ada yang tidak beres setelah membacanya. Jika itu hanya mengumpulkan sampel, mengapa itu mengumpulkan begitu banyak? Anda tahu, robot nano dalam puluhan mayat yang telah dikirim kembali dicuri. Tidak mungkin untuk mencuri sampel. Saya tidak tahu bagaimana mantan penangan kasus melakukannya. Li Dingding mencibir, sekelompok idiot. Volume di tangannya sangat rincin, bahkan termasuk seluruh proses Lin Qi dan yang lainnya memasuki gunung, persiapan Kam Senji untuk menyerang Kam King, umpan balik harian dari Kam Senji. Dan sebagainya. Tapi dia sudah lama melihatnya, tapi dia tidak pernah tahu. Pada titik ini, seseorang mengetuk pintu, Li Dingding berkata, masuk. Saya melihat seseorang menyerahkan kepadanya dokumen baru. Pak, ini adalah kasus baru yang dijelaskan di atas, mengatakan bahwa sekelompok nanobot telah dihancurkan, seolah-olah itu disebabkan oleh tingkat koordinasi sinkron 0. Bab 274. Tinjauan isolasi. Robot nano rusak. Li Dingding mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Tidakkah Anda menemukan orang dengan tingkat koordinasi sinkron 0? Saya tidak menemukannya. Ada banyak orang yang melakukan pemeriksaan sinkron dan terkoordinasi pada hari yang sama. Masih banyak orang yang sedang dalam proses Pak. Jadi staf lab tidak mencatat tingkat koordinasi sinkronisasi masing-masing orang secara terperinci. Hanya mereka yang di atas 80 yang akan dicatat, kata bawahan itu. Dia berbisik, tetapi daftar nama pasukan yang telah diuji pada hari yang sama ada di sini. Li Dingding semua tertawa. Dia melihat buku tebal tangannya dan berkata, mengapa kamu begitu malas? Mereka berani menjadi malas dalam hal semacam ini. Tapi bagaimana kasus ini bisa diserahkan kepadaku, tidak bisakah kamu melakukannya? Tidak, kata bawahan itu, menundukkan kepalanya. Ini adalah apa yang secara spesifik dikatakan Presidium untuk kamu lakukan, mengatakan bahwa muatan pada robot nano telah dikosongkan. Ketika ini dikatakan, Li Dingding berhenti. Dia mengenal nanorobot dengan sangat baik, karena kontak yang paling dengannya adalah peristiwa yang berhubungan dengan nanorobot, tetapi dalam konsepnya. Program yang dimuat pada nanorobot tidak akan dikosongkan, operasi ini hanya akan didaur ulang di nanorobot.
Setelah tiba di pabrik, pemrosesan rahasia diperlukan, dan bahkan biro diminta untuk memberikan otoritas C1. Tidak mengherankan bahwa presidium akan menyerahkan masalah ini kepadanya untuk pengawasan. Ini telah menyentuh rahasia besar Li. Li Dingding berkata, baiklah, mari kita pergi dulu. Setelah itu, dia melihat file itu lagi, dan kopernya belum terselesaikan. Saya tidak berharap ini menjadi yang baru. Setelah membaca file itu, Li Dingding mulai sakit kepala. Selain dari daftar tebal, tidak ada petunjuk yang berguna. Li Dingding mengambil dan menyapu dengan cepat dan setelah melihatnya lebih dari 10 menit, dia berhenti. Tidak benar, punya masalah. Dia dengan cepat mengambil file sebelumnya dan dengan cepat memeriksanya, tetapi dalam waktu kurang dari 2 menit, Li Ding tiba-tiba tertawa. Karena dia tiba-tiba melihat beberapa tempat yang tidak biasa sambil melihat daftar duplikat nama. Li Qingzheng, Ren Xiaosu, Chen Wudi, Wang Yuqi. Nama seluruh tim tempur muncul 3 kali dalam 2 dokumen ini. Pertama kali adalah daftar pos. Kali kedua adalah daftar pasukan pribadi dengan seragam militer. Yang ketiga adalah daftar semua pasukan pada hari pemeriksaan medis. Li Dingding selalu percaya bahwa terlalu banyak kebetulan mungkin jawabannya. Ada masalah dengan tim tempur ini, setidaknya orang-orang di dalam punya masalah. Li Dingding mengangkat telepon dan berkata, penangkapan tentara swasta, Batalion 2 Besi, adalah kelompok tempur Xiaosu dan Li Qingzheng. Akibatnya, orang di seberang telepon itu berkata, apakah Anda yakin untuk menangkapnya secara langsung? Li Dingding mengerutkan kening, saya tidak berbicara dengan baik. Tidak, kata orang di telepon. Orang-orang ini, aku tahu, Ren Xiaosu sekarang menjadi patokan yang dibuat oleh seluruh pasukan. Iron Camp 2 juga telah diubah menjadi kamp pahlawan. Siapapun yang Xiaosu adalah komandan batalion dari kamp pahlawan. Kali ini Li Dingding hancur, apa twist khusus? Orang di seberang telepon melanjutkan, Anda harus memastikan bahwa dia bersalah, maka kita akan mendapatkannya kembali sekarang, tetapi jika Anda skeptis, mari kita pilih kunci. Sekarang seluruh pasukan hanya memenangkan kemenangan. Batalion operasi khusus, dan mereka sekarang di posisi 313, sedang bertarung. Saya harus mengatakan bahwa seluruh kamp pahlawan pembandingan tentara memang payung yang baik. Orang-orang biasa tidak akan dengan mudah memindahkan patokan ini, dan mereka bertempur. Patokan ini memiliki masalah. Siapa yang bertanggung jawab atas moral tentara? Bahkan Li Dingding tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan masalah ini. Li Dingding tersenyum, saya pribadi berjalan di posisi 313. Ini rahasia. Pada malam hari, pertempuran di posisi 313 telah berhenti. Setelah kedatangan pasukan tindak lanjut Li, semua dataran tinggi yang hilang telah dirampok, dan pasukan Qing telah diusir dengan hampir semua biaya. Di malam hari ada ledakan sorakan di posisi 313, tetapi Ren Xiaosu merasa bahwa Li masih terlalu dini untuk bersorak. Meskipun dia tidak tahu mengapa pasukan garis depan Qing tertarik, penarikan sementara arus Qing tidak membuktikan siapa yang kalah atau siapa yang menang. Perang tidak pernah sesederhana itu. Pada malam hari, tiba-tiba sebuah tim off-road melaju ke posisi 313, dan setelah pertukaran singkat dengan jenderal tertinggi dari posisi 313. Segera pergi langsung ke tempat tinggi di mana mereka berada. Ren Xiaosu sendiri telah memegang teleskop untuk mengamati bagian belakang, jadi tim off-road khusus ini telah menarik perhatiannya ketika dia masuk. Tiba-tiba, Ren Xiaosu mendapat firasat buruk. Dia bahkan merasa bahwa pihak lain datang kepadanya. Tim datang, dan tidak ada yang memberitahu saya apa yang harus dilakukan, tetapi seorang petugas berkata dengan daftar. Ren Xiaosu, Li Qingzheng, Chen Wudi. Anda 16 orang naik bus, dan kami kembali ke posisi 313. Ren Xiaosu dan Li Qingzheng saling memandang. Dia telah menemukan bahwa ini adalah nama orang-orang dalam kelompok tempur ini. Sebelum pertemuan, pos itu berjumlah 30 orang, dan salah satu dari mereka ditembak dari kelompok pertempuran yang lain. Sekarang, setelah 2 pemukulan, hanya ada 16 orang di tim tempur mereka. Ren Xiaosu ingin mati dari jala dan melepaskannya, tetapi pihak lain bahkan meneriakkan namanya, jadi akan terlalu mudah untuk menemukan Yan Liuyuan dan yang lainnya di penghalang sepanjang petunjuk.
Jika Yan Liuyuan ditangkap, saya khawatir situasinya akan semakin buruk. Pada saat ini, semua prajurit dengan lemah diarahkan ke senjata mereka. Jika Xiao Su akan lari pada saat ini, 8 siswa Jiang Wu harus bertanggung jawab di sini. Terlebih lagi, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa 30 tentara yang mencoba mengepung mereka tampaknya semuanya adalah prajurit Nano. Li Qingzheng berbisik, "Xiaosu, bagaimana kabarnya?" "Tidak ada, biarkan mereka pergi dan melihat mereka terlebih dahulu." Ren Xiaosu memutuskan untuk mengikuti kelompok orang ini kembali ke posisi 313. Dia perlu menunggu kesempatan sekarang, tetapi dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang rencana ini. Dalam posisi 313, 2 orang sudah mengosongkan 2 tenda militer, tampaknya status orang sangat tinggi, dan bahkan para jenderal baru dari posisi 313 ramah kepada mereka. Orang-orang ini mengatur agar Xiao Su duduk di tenda. Seorang pria parubaya tersenyum dan memperkenalkan dirinya, "Selamat malam, nama saya Li Dingding. Saya di sini hanya untuk menyelidiki beberapa hal. Tolong jangan terlalu khawatir. Lagi pula, Anda adalah pahlawan pertarungan Li saya, jika ada kesalahpahaman selama periode itu, mohon dipahami." Namun, meskipun kata-kata Li Dingding ramah, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa pihak lain tidak baik, dan dia telah memilih tim tempur mereka untuk diselidiki. Dalam hal apapun, tidak ada yang terbuka, tetapi Ren Xiaosu tidak tahu berapa banyak yang diekspos. Tapi tidak masalah, Ren Xiaosu masih menunggu kesempatan. Bab 275, Pengkhianatan dan Kesetiaan. Li Dingding melirik daftar itu dan berkata, "Wei Jiangyu, tolong pergi ke tenda lain bersamaku, ada yang ingin kutanyakan padamu." Wei Jiangyu ini adalah Ren Xiaosu yang dirampok dari tim tempur lain, ia memiliki rasa kepemilikan terendah dengan seluruh tim tempur. Di tenda militer tempat Ren Xiaosu berada, lebih dari selusin tentara dipersenjatai dengan senjata api. Ketika Li Dingding berbicara, dia mengatakan bahwa dia hanya mengajukan pertanyaan. Tetapi sebenarnya memenjarakan semua orang di sini, dan lebih dari selusin tentara mungkin masih itu adalah prajurit Nano. Li Qingzheng berbisik, "Xiaosu, bisakah seseorang menjual kita?" "Aku tidak tahu," Ren Xiaosu dengan tenang menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan diselidiki Li Dingding, tetapi semua orang saling mendukung di sepanjang jalan, dia tidak yakin apakah seseorang akan mengkhianati. Wei Jiangyu dibawa ke tenda lain, yang sudah mengatur meja dan kursi. Li Dingding bertanya, "Apakah ada kelainan di tim Anda?" Wei Jiangyu menggelengkan kepalanya, "Tidak Tuan. Aku mengingatkanmu," kata Li Dingding sambil tersenyum, "Wolf Group, Nano Warrior, Li Qingzheng, Ren Xiaosu." Pada saat ini, hal-hal menarik terjadi. Li Dingding awalnya hanya beberapa kosakata untuk melakukan pencobaan. Ketika kata serigala diucapkan, murid Wei Jiangyu tiba-tiba menyusut. Ketika datang ke prajurit Nano dan Li Qingzheng, murid mulai pulih. Normal, tepat saat membicarakan Ren Xiaosu, murid Wei Jiangyu menyusut lagi. Kontraksi pupil biasanya terkait dengan cahaya, ketika ada cahaya yang kuat pupil akan menyusut karena hanya sedikit saluran yang diperlukan untuk melewati cahaya. Namun, kontraksi pupil juga terkait dengan emosi, yang akan menyusut ketika Anda gugup dan berkembang ketika Anda bersemangat. Dan difusi disebabkan oleh kematian. Seperti kata Li Altar, ada terlalu banyak rahasia dalam tubuh manusia yang dikendalikan oleh alam bawah sadar, tetapi alam bawah sadar ini tidak dikendalikan oleh manusia. Li Dingding tersenyum. Dia mengubah postur tubuhnya yang nyaman dan berkata kepada Wei Jiangyu, "Ayo kita lakukan. Saya mengubah cara saya berbicara. Anda memberitahu saya semua kelainan dalam tim tempur Anda. Saya memberi Anda hadiah 100.000 yuan, ditambah hambatan. Status residen bahkan dapat mengatur pekerjaan yang baik untuk Anda, dan Anda akan bersenang-senang di paruh berikutnya kehidupan Anda." Wei Jiangyu mendengus dan tidak berbicara. Bagaimana dia tahu kalau Li Dingding mengatakan itu benar? Pada saat ini, Li Dingding berteriak kepada orang-orang untuk membawa sekantong barang, 100.000 uang tunai, serta kartu identitas penduduk. "Saya akan melakukannya untuk Anda, lihatlah." Wei Jiangyu tertegun, ini adalah hal yang nyata, bahkan kartu identitas dilakukan, kekuatan pihak lain pasti sangat besar.
Pada saat ini, Li Dingding tiba-tiba mengambil tas itu kembali dari tangan Wei Jiangyu. Anda beruntung, yang pertama sedang diinterogasi sehingga Anda dapat menangkap peluang ini. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, maka orang-orang di belakang tidak begitu baik. Keberuntungan, tetapi jika Anda tidak mengatakannya, akan selalu ada orang yang ingin mengatakan bahwa ketika uang itu bukan milik Anda harus menghadapi penjara. Lobak dan tongkat besar, Li Dingding sudah siap. Wei Jiangyu berbisik, aku berkata, Ren Xiaosu berulang kali menyelinap pergi dari pos. Ketika dia berada di posisi 313 di utara, dia selalu pergi di malam hari dan kembali di pagi hari. Wang Yuqi dan yang lainnya kenal Xiao Xiao, yang telah melarikan diri dari penghalang. Chen Wudi adalah murid Ren Xiaosu. Chen yang tak terkalahkan di sebelah tiba-tiba berbisik, Tuan, kami dijual. Ya, kata Ren Xiaosu bahwa ini sesuai harapannya. Apakah kamu melakukannya? Tanya Chen Wudi pelan. Mari kita tunggu. Pada saat ini, wajah Li Dingding sangat tersenyum. Terobosan dalam kelompok orang ini terlalu mudah untuk dibuka. Uang dan penghalang adalah senjata yang tidak memiliki keuntungan baginya. Dengan terobosan ini, saya tidak takut orang lain tidak akan mengatakannya. Setelah Wei Jiangyu pergi, Li Dingding memanggil calon interogasi baru, dan kali ini dia mendapat informasi lebih banyak. Ketika pos ada di sana, akan ada serigala yang mengirim makanan. Malam sebelum kedua petugas menghilang, aku melihat dari jendela bahwa Xiao Xiao diam-diam meninggalkan pos. Sebelum kematian 5 petugas Kam Senji di pasukan pribadi, Xiao Su juga meninggalkan Kam. Sebelum dinasti Qing meluncurkan serangan tadi malam, Ren Xiaosu juga meninggalkan dataran tinggi. Masing-masing barang ini menunjuk ke batalion Kam pahlawan Ren Xiaosu. Li Dingding tidak membutuhkan bukti. Ia bukan hakim dan tidak bergantung pada bukti untuk menilai siapapun. Ren Xiaosu dan Chen tak terkalahkan dipanggil satu persatu, dan Li Dingding memandang Li Qingzheng di depannya. Semua orang mengatakan Anda mengatakannya, dan mengatakan bahwa Anda punya uang untuk diambil. Li Qingzheng kehilangan senyumnya dan berkata, apakah masih ada uang yang harus diambil, Tuan? Saya paling suka uang. Li Dingding bahkan lebih tersenyum, baiklah, mari kita bicara. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Ada apa dengan tim kita? Jangan dengarkan mereka omong kosong, Li Qingzheng menyerah. Jangan bersulang, jangan makan dan minum anggur yang enak, ejek Li Dingding. Apakah kamu pikir aku akan memberimu pengakuan? Kupikir kamu ingin pergi ke penjara bawah tanah selama sisa hidupmu. Li Qingzheng menarik napas dalam-dalam dan dia berkata dengan serius, sepertinya bagus, ada orang yang mengendalikan nasi. Li Dingding bertepuk tangan, saya akhirnya bertemu dengan seorang pria tidak buruk. Anda mungkin tidak tahu nasib apa yang menunggu Anda. Bawa dia kembali dan kumpulkan 8 siswa. Dari awal sampai akhir, Xiao Su tersenyum, Chen Invincible akan berbisik untuk memberitahunya dari waktu ke waktu, tetapi Chen tidak begitu bahagia. Karena dia pikir semua orang telah menjadi teman begitu lama. Setelah Li Qingzheng kembali ke tenda, dia tidak mengatakan apa-apa, dan Xiao Su tidak mengatakan apa-apa kepadanya, dia hanya tersenyum padanya. Itu lebih baik daripada membesarkanmu, banyak hal yang bukan manusia. Petik 2. Oke, duduk, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Yang tidak mengecewakannya pada akhirnya adalah bahwa siswa-siswa Jiangwu memiliki penampilan yang sama seperti yang mereka lihat, dan Jiang tidak melakukan apapun untuk membayar mereka. Hanya Ren Xiaosu dan Chen Invincible yang belum diinterogasi, dan Li Dingding tampaknya sengaja menempatkan mereka berdua pada akhirnya. Li Dingding sudah sangat jelas tentang di mana masalahnya. Tiba-tiba Li Dingding membuka tirai tenda dan berjalan masuk. Dia memandang Ren Xiaosu dan Chen Wudi dan tersenyum dan berkata, ada 2 dari kalian yang tersisa. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tunggu sebentar, kata Ren Xiaosu. Tunggu apa lagi? Segera subscribe channel Dongeng Donghua, Li Dingding kagum. Suara itu jatuh begitu saja, dan sepertinya ada suara tajam dan keras di langit, dan tanah berayun. Itu adalah suara tembakan, dan perang meningkat lagi di dini hari. Qing kembali. Dalam sekejap, Ren Xiaosu bergegas ke Li Dingding, tunggu.
Jika Anda mengambil gambar sebelumnya, gerakan pasti akan menarik 313 tentara dari Brigade, jadi Ren Xiaosu harus menunggu kesempatan yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun di sini. Itu adalah serangan yang membuat King Shi kembali. Pada saat ini, posisi 313 cukup mandiri. Siapa yang punya waktu untuk memperhatikannya? Mati. Ren Xiaosu meraung. Armor penutup luar membungkus seluruh tubuh sejenak, dan Ren Xiaosu benar-benar mengambil leher Li Dingding dengan satu tangan dan menekan orang lain ke tanah. Pembuluh darah Li Dingding di bawah tubuhnya meledak menjadi cahaya keperakan, dia berhati-hati terhadap Ren Xiaosu karena dia menduga bahwa Xiao Xiao luar biasa. Namun, ketika kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain, Li Dingding dengan putus asa menemukan bahwa kesenjangan Ren Xiaosu dengan dia tampaknya menghancurkan. Bab 276. Hancurkan kota. Li Dingding sangat siap, dia berbeda dari produk eksperimental seperti Lin Qi, jumlah robot nano di tubuhnya paling banyak di seluruh Li, dan tingkat koordinasi sinkronisasi setinggi 94%. Meskipun ada banyak orang yang mengoordinasikan lebih dari 80% dari waktu, sangat jarang bahwa mereka mendekati 100%. Selain itu, Li Dingding juga membawa 30 prajurit elit nano, yang bahkan lebih tinggi dari tingkat rata-rata Kam Senji. Namun, ketika Xiao Suyue ada di depannya, Li Dingding tiba-tiba mendapati bahwa dia sudah terlambat untuk menghindar, bukan karena dia terlalu lambat, tetapi bahwa pihak lain terlalu cepat. Selain itu, penampilan armor luar terlalu mengejutkan. Li Dingding tahu bahwa itu terdiri dari robot nano, tetapi dia berbeda dari berapa banyak robot nano yang dapat membentuk pelindung yang kuat. Tanda seru. Sebelum dia tidak tahu di mana robot nano pergi, sekarang dia menemukan jawabannya, tetapi berapa banyak prajurit nano yang harus dibunuh? Benarkah bahwa semua prajurit nano dari awal sampai akhir terbunuh oleh pabrik kecil ini? Benar saja, terlalu banyak kebetulan adalah jawabannya. Tapi yang paling mengejutkannya adalah saat Ren Xiaosu menyelesaikan pengawal lapis baja luar. Itu hanya sesaat. Bagian dalam Li adalah yang paling jelas. Tingkat koordinasi sinkron yang tinggi berarti Anda mengontrol efisiensi waktu robot nano. Semakin rendah tingkat koordinasi sinkronisasi, maka operasi akan tertunda setelah robot nano diperintahkan. Bisakah ini millet kecil? Sisi lain dari armor itu terlalu cepat, Li Dingding tidak pernah bisa melakukannya. Namun, ia memiliki tingkat koordinasi simultan 94%. Jika ia tidak bisa melakukannya, seberapa tinggi tingkat koordinasi sinkron dari Xiaosu? Tanda seru. Saya tidak bisa berpikir terlalu banyak. Lengan depan Ren Xiaosu terjebak di leher Li Dingding. Li Dingding merasa bahwa seluruh orang itu dikosongkan, dan kemudian lengan itu tiba-tiba mencengkeram dan mendorongnya ke tanah yang kokoh. Pergilah, untuk sesaat Li Dingding merasa bahwa ada rasa aneh tanpa bobot yang membungkusnya. Dia mencoba melepaskan diri dari lengan ini, tetapi dia menemukan bahwa robot nano yang dia banggakan hanya bisa memberikan duka yang tidak diinginkan di depan kekuatan yang lain. Semua perjuangan tidak berguna, terlalu cepat, terlalu kuat. Bagaimana ini bisa menjadi ketinggian yang bisa dicapai manusia? Dengan suara keras, kepala dan leher dan punggung Li Dingding bertabrakan dengan tanah. Dia bahkan bisa merasakan tulangnya hancur dalam 1 inci, dan jaringan robot nano yang awalnya digunakan untuk memperkuat tubuh muskuloskeletal runtuh secara instan. Li Dingding menengadah ke langit, dan matanya kosong dan dia hanya bisa melihat pelindung baja Ren Xiaosu, yang dingin dan ditentukan. Semua ini hanya terjadi antara listrik dan batu, dan para prajurit nano yang bertanggung jawab atas kewaspadaan bahkan tidak dapat bereaksi. Mereka tidak berharap bahwa dengan begitu banyak prajurit nano, pihak lain akan berani membunuh. Selain itu, baju besi luar dingin, mereka belum pernah melihatnya. Apa yang diajarkan Li kepada mereka adalah bagaimana membuat robot nano memainkan peran pendukung dalam tubuh. Tetapi tidak pernah memberitahu mereka bahwa robot nano masih dapat digunakan seperti ini. Para prajurit nano mulai menembak Ren Xiaosu dengan pistol. Wang Yuqi tiba-tiba berbisik kepada siswa lain, yang mulia. Seolah-olah telah dibahas sedini mungkin, Wang Yuqi dan Li Qingzheng semua mencapai tanah pada saat yang sama peluru menghantam baju besi luar Ren Xiaosu. Dan mereka hanya bisa membuat suara gemerincing, tetapi mereka tidak membuat efek pada Ren Xiaosu. Terluka.
Ketika Nano Warrior itu menembak, tiba-tiba sebuah lingkaran emas-emas menyapu, dan Chen tak terkalahkan, cedera tuanku sudah mati. Bagian depan dari lingkaran emas itu tiba-tiba menjadi lebih besar dan lebih panjang, seperti pinggang seperti jongkok di pinggang 3 prajurit Nano. Ketika tongkat itu di udara, ia juga menjerit dengan ruang dan menjerit. Menurut tes sebelumnya, para prajurit Nano benar-benar cukup untuk menghadapi yang luar biasa dan luar biasa. Tetapi Li Dingding tidak berharap bahwa 2 orang yang luar biasa di tenda ini sama sekali tidak aneh. Li Qingzheng berjongkok di lantai dengan tangannya untuk melindungi kepalanya, dan berkata di mulutnya, aku akan tahu. Untuk sementara waktu, serangan para prajurit Nano agak kacau, mereka memiliki terlalu sedikit pengalaman tempur dengan supernaturals. Mereka tidak bisa menilai ketakcocokan Chen dan ancaman Ren Xiao. Apalagi tenda tidak besar, dan lingkungan ini lebih cocok untuk bermain Xiao Su dan Chen yang tak terkalahkan. Ada Nano Warriors yang mengubah luka menjadi Chen tak terkalahkan, tetapi peluru semi-pilot dikirim, Chen tak terkalahkan tetapi tidak ada apa-apa. Saya melihat Chen tak terkalahkan, dan cahaya keemasan melintas. Peluru menghantam bahunya, dan baju besi emas muncul di bahunya, dan kemudian menghilang. Ketika prajurit Nano lainnya memusatkan daya tembak mereka padanya, peluru bergabung, dan bayangan baju besi emas Chen Invincible juga sepenuhnya disajikan. Armor dunia ini yang tangguh dan tangguh. 1000 guntur surga tidak menghancurkannya. Chen tak terkalahkan dan dengan tenang berkata, apakah kamu sudah selesai? Aku sudah. Berkata, Chen yang tak terkalahkan di depan prajurit Nano tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan suara Xiao Su di tenda, kamu pergi. Aku benar. Namun, Ren Xiao Su bergegas dengan Nano Warriors, dan gerakan itu tidak memiliki kesukaan sama seperti gunung terbang itu menabrak Nano Warrior. Kedua Nano Warriors yang tertabrak tidak dapat melawan balik. Anak itu terbang dan jatuh, dan bahkan tenda itu membuat lubang besar. Jika itu normal, saya khawatir seseorang telah menemukan kelainan ini, tetapi kebangkitan King telah menciptakan peluang yang sangat baik bagi Ren Xiao Su. Prajurit Nano jatuh di tanah di luar dan tidak bisa memanjat lagi. Tulang-tulang itu tampaknya patah. Jika ada sedikit istirahat, nano robot di tubuhnya dapat dengan cepat menyelesaikan koneksi dan mengisi celah. Tapi ada terlalu banyak tulang di tubuhnya yang belum patah. Tembakan di luar bahkan lebih dahsyat daripada ketika dinasti Qing datang, dan angin yang membubung oleh bom meniup tenda-tenda yang telah menghancurkan lubang itu. Ren Xiaosu berdiri di lubang dan melihat ke belakang. Ada lebih dari 20 prajurit Nano yang tersisa di depannya, dan di belakangnya ada langit malam. Para prajurit Nano tahu bahwa senjata api tidak ada gunanya untuk armor luar ini. Mereka telah meninggalkan senjata api dan mengeluarkan saber Nano dari pinggang. Ren Xiaosu mengangkat tangannya dan memegang pisau hitam di kekosongan. Dia tersenyum. Garis-garis di sampul luarnya seperti tertawa, kau punya sebagian dari diriku, aku punya, dan lebih dari yang kau tambahkan. Mulai waktu, 30 detik. Apa 30 detik? Jantung Nano prajurit menjadi lebih dan lebih gelisah, dan bahkan tidak berani mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Ren Xiaosu berkata, 30 detik terakhir hidupmu. Saat berikutnya ia bermeditasi di hatinya dan menghancurkan kota. Murid yang bersembunyi di balik pelindung itu berubah menjadi warna kemerahan. Paragraf ini belum selesai. Ada bab kelima di malam hari. Saya akan makan dan makan lagi, teman-teman yang tidur lebih awal, jangan menunggu, dan meminta tiket bulanan. Bab 277, saya tidak punya pilihan. Ketika kekuatan itu seperti magma di bawah kawah, makhluk yang jatuh ke dalam kawah akan meleleh oleh nyala merah. Keinginan manusia untuk kekuasaan tidak pernah hilang, jika tidak Li tidak akan menciptakan sesuatu seperti robot nano untuk penggunaan militer. Ren Xiaosu merasakan nyala api yang mengamuk di tubuhnya. Dia mengambil pisau dan melangkah maju. Pejuang nano menatapnya dengan ekspresi tertegun. Mereka ingin mengangkat saber nano dan memotongnya menjadi Xiaosu. Pada titik ini, kecepatan bergulir membuat mereka seperti orang yang menekan rilis lambat. Pisau hitam itu melintasi dada robot nano, dan pisaunya di dadanya dipotong dari bagian yang rapi dan halus, dan tubuh itu hancur berantakan. Seorang prajurit nano melarikan diri karena Xiaosu dan baju besi luarnya.
Dia merasa dadanya hancur, darahnya diperas dan tidak ada tempat untuk pergi. Dia hanya bisa menumpuk di pembuluh darah yang rusak di tubuhnya. Lebih dari selusin prajurit nano dikelilingi oleh Xiao Su, dan pisau nano dipotong di belakangnya, tetapi dia hanya bisa memotong celah di baju besi luar. Dan bahkan tidak bisa melukai kulit Ren Xiao Su. Keretakan baju besi luar digulung keluar, mengerikan. Saat ini, para prajurit nano tiba-tiba menemukan bahwa robot nano asli harus digunakan seperti ini. Ketika kualitas fisik Ren Xiao Su yang kuat dikombinasikan dengan baju besi luar, itu sama menakutkannya dengan mesin pengepungan yang nyata. Beberapa prajurit nano mulai takut, dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi mesin berat dan kuat di depannya ini, hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia mengambil senjata api di tanah dan meraung dan mulai menembak ke tenda, seolah-olah dia bisa menghilangkan rasa takut di hatinya. Tetapi dengkuran kedua berikutnya berhenti, dan pisau hitam di tangan Xiao Su dimasukkan ke dadanya, dan darah dengan cepat mengisi alveolinya, membentuk busa berdarah di dalamnya. Ren Xiao Su perlahan mengeluarkan pisau hitam, tak terkalahkan, bagaimana kabarmu di sana? Chen Invincible meletakkan cincin emas di bahunya, ambil itu. Sampai saat itu, Xiao Su mampu mundur dari baju besi luar, dan pisau hitam juga menerima istana. Dia melihat ke sisi kekacauan, dan tenda belum runtuh. Namun, situasinya tampaknya tidak terlalu baik. Ren Xiao Su memandangi kawan-kawan yang berjongkok di tanah. Beberapa dari mereka ditembak mati ketika para prajurit nano menembak, dan beberapa masih menangis. Tapi Ren Xiao Su tidak peduli dengan mereka, tetapi mereka melihat ke arah Li Qingzheng dan Wang Yuqi, apakah itu sakit? Ren Xiao Su mengerutkan kening dan menemukan bahwa Wang Yuqi memiliki darah di kakinya, beberapa siswa ada di sana, tetapi Li Qingzheng tidak memiliki apa-apa sama sekali. Wajah Wang Yuqi penuh keringat, ditembak di tengah kaki, tulang-tulangnya mungkin patah, pemimpin regu melihat orang lain, mereka tampaknya terluka. Ren Xiao Su menghitung mundur, ada 5 siswa yang terluka, dan cedera itu tidak terlalu ringan, Anda harus berurusan dengan hulu ledak yang tersisa di tubuh. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Ren Xiao Su, kami sekarang bergegas untuk melarikan diri, mengambil truk, dan kembali ke 108 penghalang. Krisis ini membuat Ren Xiao Su menyadari bahwa seseorang telah dapat menghubungkan banyak insiden, hanya akan lebih berbahaya jika tetap tinggal di Li. Ren Xiao Su berkata kepada Chen Invincible, kamu keluarkan yang terluka, kamu menungguku di luar. Li Qingzheng secara sukarela membantu mengeluarkan yang terluka, dan ketika orang lain pergi, Ren Xiaoyi mematahkan leher kawan-kawan lainnya. Orang-orang ini tahu terlalu banyak untuk disimpan. Dia mengeluarkan semua panci dan wajan, sekop, palu dan sejenisnya di ruang penyimpanannya, hanya menyisakan emas dan makanan, dan kemudian memuat robot nano pada prajurit nano. Setelah melakukan ini, Ren Xiao Su berjalan keluar dari tenda dan berjalan di luar bersama yang terluka. Posisi 313 telah menjadi bubur yang berantakan. Tembakan artileri Qing sangat dahsyat sehingga sulit dibayangkan. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Bahkan urutan tempur lain yang datang dan pergi hanya berpikir mereka terluka dari garis depan. Ada mobil di sana. Ren Xiao Su berbisik, pengemudi masih di dalam mobil, ambil mobilnya. Itu sudah dekat dengan pintu masuk posisi 313. Selama mobil dilarikan keluar, tidak ada yang akan menemukan keberadaan mereka. Namun, pada saat ini, tim tentara yang aneh berlari dari luar posisi itu, dan merasakan perasaan aneh di hati Xiao Su. Para prajurit terlalu rapi, dan sepertinya tidak ada perasaan di mata mereka. Ini adalah kamp penuh, dengan 500 orang. Ren Xiao Su menundukkan kepalanya dan mencoba untuk melewati Chen yang tak terkalahkan dengan tim, tetapi para petugas di depan tim tiba-tiba meneriaki mereka, urutan pertempuran manakah kamu? Suara itu mekanis dan tenang, dan Li Qingzheng segera naik dan menjelaskan, kami adalah resimen infanteri ke-7. Cedera telah mundur dan sedang bersiap untuk pergi ke pusat medis. Petugas melihat Ren Xiao Su dengan pandangan sekilas dan melanjutkan, bawa aku ke posisi kamp pahlawan. Tinju Ren Xiao Su tiba-tiba mengepal, dan orang-orang ini benar-benar datang kepadanya lagi.
Apa yang harus dilakukan, jika pihak lain benar-benar seperti dugaan Xiao Su, itu adalah 500 prajurit nano, dan bahkan jika Xiao Su dan Chen Invincible bahkan dewa, mereka tidak bisa mengalahkannya. Dan di ruang terbuka ini, kata-kata yang dimainkan terlalu mencolok. Ketika Xiao Su berpikir tentang apa yang harus dilakukan, dia mendengarkan Li Qingzheng dan berkata, "Ya, aku akan membawamu ke sana." Ren Xiaosu tertegun, dan kemudian Li Qingzheng berbalik dan tersenyum kepadanya dengan pahit, "Anda harus pergi ke klinik medis dan tidak menunda perawatan. Saya akan membawa petugas ke kamp pahlawan dan bergabung dengan Anda." Ren Xiaosu berkata, "Kamu." "Aku adalah aku," kata Li Qingzheng sambil tersenyum, "aku terlalu senang untuk datang, ayo pergi." Saat dia berkata, Li Qingzheng tiba-tiba berbalik dan dengan tegas berjalan menuju tempat tinggi di mana kamp pahlawan berada, dan tidak melihat ke belakang. Perang dan kehidupan nyata seperti ini. Jika Anda tidak punya waktu untuk mengatakan sesuatu yang sangat kuat, Anda tidak bisa konyol, kecelakaan terjadi kapan saja, dan kemudian mengambil orang-orang yang akrab dan senyum yang akrab. Ren Xiaosuo berbalik dan berjalan menuju truk, tidak ada yang bisa kembali. Wang Yuqi berjuang, pemimpin pasukan. Ren Xiaosu menurunkan suaranya dan meraung, "Aku berkata bahwa aku bukan orang yang baik. Sinar saya sudah lama menjadi dia." Wang Yuqi, mereka punya waktu untuk berbicara, bahkan tidak tahu apa cahaya yang dikatakan Ren Xiaosu. Hanya Chen yang tak terkalahkan yang mengerti, dia ingat di sore hari, guru berkata. "Jika saya punya pilihan, sebenarnya, saya juga ingin menjadi orang dengan cahaya di hati saya, tetapi saya tidak punya pilihan. Bukannya saya tidak ingin memilih. Ini adalah pilihan yang tidak pernah diberikan kehidupan kepada saya. Saya hanya melihat dua opsi, satu hidup dan yang lain mati. Ini adalah tanah buangan." Bab 278, Mata Uang King terdepresiasi. Bagian belakang posisi 313 kosong, jadi setelah Xiao Xiao mengambil mobil, ia pergi ke selatan ke 108 hambatan, dan tidak ada hambatan sama sekali. Ketika mereka masuk, butuh setengah jam untuk memeriksa identitas mereka. Semua prajurit sekarang berada di garis depan, kecuali mereka dijaga dengan senjata dan pasukan berat untuk mencegah masuknya mata-mata. Namun, kepala mata-mata King di garis depan akan pergi, dan sudah terlambat untuk menyapa Tang Zhou. Truk itu sangat sunyi, Ren Xiaosu menginjak pedal gas, Chen Invincible dan Wang Yuqi tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke jalan penghalang 108, ketika melewati pos pemeriksaan, Ren Xiaosu juga meremas keringatnya, karena takut dihentikan. Dia secara langsung mengungkapkan identitas Departemen Penyelidikan Khusus, dan sebagai hasilnya, tidak ada dokumen yang tampaknya diblokir. Masih rahasia untuk menangkap kubu kepahlawanan karena Xiao Su, Ren Xiaosu mengetahui hal ini, jika tidak, Li Dingding tidak akan perlu menutupi. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah untuk bergegas kembali ke penghalang sebelum malam penuh Li, dan kemudian menemukan kesempatan untuk pergi dengan Yan Liuyuan. Adapun kemana harus pergi, saya hanya bisa menunggu untuk mengatakannya nanti. Saat ini, dalam perjalanan ke penghalang 88 yang juga merupakan perang, Brigade Lapis Baja yang baru saja merobek celah dari Gunung Qingsheng malam ini, tetapi belum menstabilkan pertempuran. Diambil oleh tim prajurit nano yang misterius. Bagian belakang terputus dan pertempuran lebih terpaku. Oleh karena itu, Ren Xiaosu ingin pergi ke utara, apakah itu menuju Qingxi atau Yangshi, itu tidak akan berhasil. Namun, jika itu tidak mungkin, Ren Xiaosu akan membawa semua orang ke hutan belantara untuk bersembunyi, meskipun binatang barat daya itu penuh dengan serangga beracun. Dia sekarang memiliki rotan berduri, mungkin dia akan menebus benih lain nanti, maka mereka tidak akan hidup di hutan belantara. Tekanan hebat. Ren Xiaosu hanya kembali ke tembok penghalang setelah menghabiskan 4 jam, jika tidak terlalu buruk untuk jalan gunung, ia masih bisa lebih cepat. Ren Xiaosu menerangi dokumen di penghalang-penghalang. Dia terus mengamati ekspresi para pembela dan mencegah segala ketidaknormalan. Namun, para prajurit di kota tidak mengatakan apa-apa, para penumpang dibebaskan, dan ekspresi itu tidak ada apa-apanya. Ren Xiaosu sedikit lega pada saat ini. Li mungkin tidak bisa memikirkan orang-orang yang mereka coba tangkap. Tapi kali ini, kita harus lebih berhati-hati. Jika Li ditemukan memiliki petunjuk, mereka tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri.
Ke dalam hambatan, Ren Xiaosu menghentikan mobil, sebagai ganti pakaian mereka. Mari kita istirahat, saya berpikir tentang cara menemukan mereka. Chen tak terkalahkan dengan tenang turun, muntah. Apa yang tak terkalahkan? Tanya Ren Xiaosu. Tuan, aku baik-baik saja, muntah. Chen mengumumkan reinkarnasi Qitian Daseng yang tak terkalahkan, tidak takut akan rasa takut, ia sekarang takut pada tuannya yang mengemudi. Peluru atau sesuatu itu adalah serangan fisik, Master mengemudi ini adalah serangan sihir, tidak sama. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, kamu tidak bisa melakukan hal yang tak terkalahkan ini. Disinilah kamu mabuk perjalanan. Kamu bisa melihat bahwa semua orang baik-baik saja. Melihat ke belakang, ada seorang siswa yang meludah tanpa sadar. Kali ini Xiao Xiao tidak berbicara. Dia bertanya kepada istana, tingkat keterampilan mengemudi saya sekarang. Istana menjawab, tidak ada keterampilan mengemudi yang terdeteksi. Ren Xiaosu. Oke. Rencana mereka adalah untuk pertama menemukan Yuan, bisa salah milet kecil ingin lama tidak memiliki petunjuk, setelah semua, seperti penghalang besar, harus kami pergi ke depan terburu-buru. Tidak meninggalkan rincian kontak, hanya untuk menemukan tekad omong kosong hal ini adalah yang paling dekat spektrum. Tetapi bagaimana Anda menemukan omong kosong? Ketika Ren Xiaosu menanyakan arah di jalan, ia bertanya kepada Departemen Investigasi Khusus bagaimana cara pergi. Orang-orang yang menanyakan hasilnya tidak tahu. Tampaknya Departemen Investigasi Khusus sangat tersembunyi. Pada saat ini, Chen Invincible berkata, Tuan, Wang Yuqi, meskipun peluru pada mereka telah diambil, tetapi kita tidak akan melepas tulang. Jika kita teruskan, kita tidak akan bisa berjalan seperti orang normal dalam kehidupan ini. Ren Xiaosu mengerutkan kening, Wang Yuqi semua luka tembak di tubuhnya. Meskipun Chen Invincible telah membantu mereka mengambil peluru dan obat hitam, itu perlu untuk pergi ke rumah sakit. Orang masih bisa melihat luka tembak secara sekilas. Ketika saatnya tiba, para pembela di 108 rintangan akan lebih merepotkan. Ren Xiaosu merenung sejenak, karena mereka tidak dapat menemukan omong kosong, mereka hanya bisa membiarkan omong kosong datang kepadanya. Tiba-tiba, Ren Xiaosu mendengar suara dari toko gandum dan minyak di sebelahnya, kami tidak menerima uang dari King dan Yang. Sekarang uang King dan Yang sama dengan kertas. Anda tidak memiliki uang yang dikeluarkan oleh Bang Li. Hanya saja, jangan membeli apapun. Seorang kakak perempuan berteriak di toko gandum dan berteriak, keluarga saya belum makan selama 2 hari. Bisakah Anda menjual saya sedikit nasi? Ini adalah uang yang digunakan keluarga saya untuk berinvestasi. Setelah perang usai, pasti akan menghargai. Pada titik ini, Ren Xiaoxi melihat semuanya diam-diam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah pecahnya perang, semua makanan akan diberikan prioritas kepada tentara, yang menyebabkan kekurangan makanan di 108 hambatan di garis depan. Ren Xiaosu tertegun, ternyata dalam perang, bahkan hari-hari hambatannya tidak begitu baik. Tiba-tiba, istana berkata, tugas, bantu 10 warga yang menderita akibat perang. Hehe, Ren Xiaosu melihat bahwa tugas ini tidak masuk akal. Dia masih melarikan diri, membantu orang lain dengan kentut. Namun, Ren Xiaosu tertegun. Dia berbalik dan berkata kepada Chen Invincible, pergilah, aku punya solusi. Ketika dia mengatakan bahwa dia naik bus, dia menendang truk dan melaju di penghalang. Dia berhenti sampai dia menemukan toko emas. Ketika dia pergi ke toko emas, dia bertanya, tidak ada emas. Mata bos berbinar, berapa banyak emas yang harus Anda ganti? Tahun ini bertempur, yang paling berharga adalah emas, dan emas masih terus menghargai. Pada hambatan sebelumnya, ia menjual ratusan gram, dan sekarang harga 1 gram hampir pecah. Jangan khawatir tentang berapa banyak saya berubah, kata Ren Xiaosu kepada bos. Saya bertanya, apakah Anda memiliki mata uang yang di sini? Ah, hati bos tiba-tiba meledak menjadi ekstasi. Toko emas di penghalang biasanya memiliki beberapa fungsi keuangan. Misalnya, pedagang digunakan untuk menukar mata uang antara konsorsium, selama mereka membebankan biaya lebih rendah daripada Bang Li. Beberapa pengusaha bersedia berubah. Sangat disayangkan bahwa sekarang, uang Yang dan King ada di tangan mereka, dan uang itu tidak sebagus kertas.
Sekarang remaja di depannya telah mengubah mata uang yang di festival ini, takut kalau dia tidak berkecil hati. Ren Xiaosu mengerutkan kening, tidak bisa berubah. Ubah. Bagaimana tidak berubah? Mata uang yang di tangan pemilik toko emas tidak dapat keluar. Pada saat ini, seseorang ingin berubah, tentu saja dia harus berubah. Apakah dia tidak peduli jika Xiaosu akan kehilangan nyawanya, dan berapa banyak orang yang sengsara oleh perang ini? Tidak buruk yang ini. Bab 279. Hasilkan uang dan hasilkan uang. Apa yang tidak diketahui pemilik toko emas adalah bahwa Ren Xiaosu tidak keberatan mata uang yang terdepresiasi di sini karena istana menginginkan mata uang yang dikeluarkan secara resmi. Dapat dikatakan bahwa mata uang yang sekarang terdepresiasi hanya memenuhi kebutuhan Ren Xiaosu, dan di masa depan, jika benar-benar ada di situs yang uang yang dipertukarkan juga berguna. Lagi pula, uang yang belum terdepresiasi di situs yang depresiasi uang itu adalah uang Qing dan Li. Ren Xiaosu tidak berharap bahwa mereka kembali ke penghalang dan menemukan bonus yang dibawa kepadanya oleh perang. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Li. Selain itu, selama perang saat ini, para prajurit hancur. Dia menjual beberapa emas. Saya khawatir tidak ada yang akan merawatnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menembak emas. Tidak mengherankan bahwa beberapa orang selalu mengatakan bahwa orang yang menghasilkan uang perang kaya dan berminyak. Xiao sangat merasakan makna dari kalimat ini. Ketika perang datang, banyak pesanan asli akan rusak. Bos itu tersenyum dan berkata, "Adik, berapa banyak emas yang Anda miliki, berapa banyak yang saya inginkan?" Dia bertanya kepada bos, "Berapa banyak mata uang yang Anda miliki di sini? Berapa banyak saya berubah?" Suasana seperti itu. Bos menurunkan suaranya dan berkata, "Saya punya 240.000, dan sekarang 1 gram emas dapat ditukar dengan 8.000 uang yang 240.000 sedikit." Ren Xiaosu sekarang meningkat dan memandang rendah 240.000 yuan. Lagi pula, emas di tangannya untuk uang, tidak bisa melihat kurang atau kurang, itu adalah 30 gram. Tidak, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa ia sepertinya telah melewatkan sesuatu yang sangat penting. Dia tiba-tiba teringat apa yang dia tanyakan, "Berapa uang Qing, aku mengubahnya bersama-sama." Bos sangat gembira, "Adik, Anda melakukan perbuatan baik, saya benar-benar ingin berterima kasih." "Uang Qing, saya masih punya 310.000. Terima kasih dari Liao Yizong, plus 1. Istana berkata, "Salah satu tugas selesai." Ren Xiaosu terkejut. Istana hanya mengatakan bahwa itu akan membantu 10 warga yang menderita akibat perang. Pemilik toko emas asli juga dihitung. Ini juga masalah memikirkannya. Lagi pula, uang di tangan barang-barang ditekan, dan memang susah tidur selama beberapa hari. Kali ini, Ren Xiaosu tahu bagaimana menyelesaikan tugas ini. Ini bukan keberuntungan perang, Ren Xiaosu segera membujuk dirinya sendiri dari hati. Dia membantu penduduk yang menderita akibat perang. Ren Xiaosu tahu bahwa ini adalah kata yang kuat, tetapi bagaimana itu bisa jelas? Tanya lebih sedikit. Ren Xiaosu tidak segera pergi ke toko-toko emas lain, tetapi pertama-tama kembali ke truk militer. Dia menurunkan terpal dan menutupi mobil untuk mencegah seseorang melihat bagian dalam. Ren Xiaosu berkata kepada Wang Yuqi dan yang lainnya, "Hal berikutnya adalah kerahasiaan absolut. Anda tidak dapat berbicara dengan siapapun, termasuk teman sekelas wanita Anda." "Bisakah Jiang tidak ada guru?" berkata. Wang Yuqi bertanya. Pada saat ini, Wang Yuqi masih tidak sakit, tetapi hanya setelah obat hitam diterapkan, ia berhenti sakit. Ren Xiaosu berpikir sejenak, Jiang tidak punya guru untuk dikatakan. Sebelumnya, Ren Xiaosu berpikir untuk merawat Wang Yuqi dengan tulang-tulang patah mereka, yang memberi mereka robot nano dan membiarkan mereka mengendalikan robot nano di dalam tubuh. Ini adalah cara terbaik untuk melakukannya sekarang, lebih baik daripada pergi ke rumah sakit. Siswa-siswa ini tidak menjualnya di persidangan Li Dingding. Ini juga alasan mengapa Ren Xiaosu bersedia membawa mereka untuk melarikan diri. Chen Invincible adalah angin, ini bukan kesalahan. Jika ditempatkan sebelumnya, Ren Xiaosu tentu tidak mau mengungkapkan rahasia robot nano, tetapi sekarang situasinya telah berubah, Ren Xiaosu bersedia membiarkan mereka tahu lebih banyak hal.
Terlebih lagi, robot nano di ruang penyimpanannya agak terlalu banyak dan mereka tidak dapat menggunakannya sama sekali. Saya khawatir Li tahu bahwa benda ini bisa jijik. Banyak tentara di pihak mereka belum membagikan robot nano. Akibatnya, ada muatan di sini. Raih begitu banyak robot nano, tetapi juga sisir untuk membuka kunci pertandingan. Namun, untuk memberikan robot nano kepada Wang Yuqi dan yang lainnya, perlu membayar biaya istana sebesar 20.000 yuan, jadi Ren Xiaosu harus pergi ke toko emas untuk pertama kalinya, jika tidak. Ia tidak akan memandang rendah biaya penanganan. Wang Yuqi dan yang lainnya saling memandang dan berkata, Anda dapat yakin bahwa pemimpin pasukan tidak akan mengatakan rahasia hari ini bahkan jika dia meninggal. Lepaskan tanganmu, kata Ren Xiaosu. Aku akan memberimu beberapa robot nano. Wang Yuqi, mereka tertegun, meskipun mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang nanorobot, dapatkah benda ini diberikan begitu saja? Bukankah seharusnya itu sedikit program kriptografi? Tetapi mereka melihat ekspresi Xiaosu, seolah ini bukan hal yang sama. Robot nano terlalu berharga. Wang Yuqi telah menyusut kembali, pemimpin regu, Anda ingin robot nano digunakan. Jika robot nano diberikan kepada kami, apa yang Anda lakukan? Ren Xiaosu tidak sabar. Dia meraih tangan Wang Yuqi, bagaimana bisa begitu bertinta? Barang itu sangat banyak. Semua kata-kata ini memberitahu Wang Yuqi bahwa mereka malu, bagaimana pemimpin pasukan mereka sendiri memiliki penampilan yang kaya dan jujur. Sejujurnya, Ren Xiaosu mungkin memperkirakan bahwa jumlah robot nano di ruang yang dia tampung saat ini, bahkan setelah memberikan masing-masing dari 8 orang ini batch. Saya khawatir saya dapat menyimpan banyak uang untuk Yan Liu Yuan. Meskipun Yan Liu Yuan telah mati lemas di seluruh tubuh, Yan Liu Yuan masih muda, dan ia harus tumbuh di masa depan. Perasaan ini seperti orang tua yang menyiapkan pakaian baru untuk anak-anak di rumah, yang harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Sehingga sebagian besar anak akan membeli pakaian longgar ketika mereka membeli pakaian, sehingga mereka bisa memakai lebih lama. Istana mengatakan, total 8 orang akan dikenakan biaya 160.000 yuan. Ren Xiaosu merasakan sakit di tubuhnya. Dia berkata dalam benaknya, dengan uang King, jangan gunakan uang Yang. Bagaimanapun, saya mungkin pergi ke Yang di masa depan, jadi sekarang saya harus memberikan prioritas untuk menggunakan uang King untuk menyelamatkan Yang. Saya melihat bahwa robot nano menyebar melalui tangan Ren Xiaosu dan Wang Yuqi. Pada saat ini, Wang Yuqi mereka mulai mencoba memanipulasi robot nano. Ren Xiaosu bertanya, apakah Anda mengarahkan mereka? Wang Yuqi menggelengkan kepalanya, setiap kali perintah dikeluarkan akan ada penundaan sekitar setengah detik, yang sangat canggung. Ya, tingkat koordinasi Anda lebih rendah, Ren Xiaosu mengangguk, tetapi jika Anda berolahraga lebih banyak di masa depan, Anda harus meningkatkan kecepatan reaksi Anda. Jika Anda meningkat menjadi dalam 0,2 detik, saya merasa Anda berurusan dengan orang-orang biasa. Tidak akan ada banyak masalah. Ya, Wang Yuqi mengangguk. Dia mulai menggunakan robot tulang untuk menghubungkan dirinya. Proses ini sangat menyakitkan karena mereka harus meletakkan potongan-potongan tulang yang patah kembali ke tempatnya. Namun, Ren Xiaosu menemukan bahwa ketika para siswa berada di tulang, mereka bahkan tidak menangis jika mereka terluka lagi. Bab 280. Tidak ada lagi omong kosong atau faihua. Ren Xiaosu kembali ke kursi pengemudi dan terus menemukan toko emas berikutnya. Tentu saja, dia tidak semuanya mencari uang, dan ada rencana yang lebih dalam. Kali ini, ketika dia pabrik kecil, dia sangat terampil. Dia langsung meminta penukaran uang kertas yang terdepresiasi. Stok toko-toko emas ini tidak banyak. Mengapa tidak? Ketika dia menyelesaikan rumahnya, istana berkata, misi selesai, menghargai peta pembelajaran keterampilan tingkat dasar. Ren Xiaosu sedikit kecewa. Dia juga berpikir tentang mendapatkan peta tingkat sempurna untuk menggunakan tak terpecahkan untuk Chen. Bagaimanapun, keterampilan luar biasa magangnya tampaknya sangat kuat. Sangat memalukan bahwa peta keterampilan pembelajaran tingkat dasar tidak berguna di Chen Wudi. Magang ini tidak memiliki kemampuan luar biasa kecuali kemampuan luar biasa. Pada saat menyelesaikan tugasnya, Ren Xiaoxing menghitung uang tunai yang ia miliki sekarang, yaitu 5,41 juta yuan.
Berani-beraninya dia berpikir dia bisa memiliki banyak uang sebelumnya. Pergilah, tak terpecahkan, mari kita cari restoran untuk dimakan, kata Ren Xiaosu dengan bangga. Meskipun makanan guru orang lain tidak terluka, saudara-saudara yang terluka dianiaya terlebih dahulu, dan kami akan membawamu kembali setelah makan. Saat ini, tidak mudah untuk menemukan restoran. Saya menemukan restoran yang menggoreng. Ketika Xiao Xiao masuk, dia melihat menu dan berkata, selain ini, dan hal-hal lain. Chen Wuwei berteriak, apakah penyakit dalam pikiran guru diperburuk? Namun, pada saat ini, istana tiba-tiba berkata, apakah terdeteksi bahwa tuan rumah memiliki banyak uang, apakah itu membuka tingkat ruang penyimpanan yang lebih tinggi? Ren Xiaosu sakit gigi, istana ini benar-benar sejumput, tetapi masih berupa yang sama, untuk membawa, hemat biaya kalimat. Saat ini ruang penyimpanannya hanya 15 meter kubik, dan terkadang tidak cukup untuk membawa material. Ren Xiaosu berkata, buka kunci. Tunggu. Namun, uang di ruang penyimpanan tiba-tiba menghilang, dan ruang itu dengan cepat membesar. Ren Xiaosu berkata dengan sakit hati, berapa level yang kamu buka? Dia hanya ingin mengatakan bahwa jangan membuka terlalu banyak, hasilnya terlambat. Ren Xiaosu bahkan curiga bahwa istana sengaja bergerak sangat cepat. Dan tidak memberikan kesempatan untuk meninggalkan uang. Istana berkata, buka 240 meter kubik, ditambah ruang asli, total 255 meter kubik, total biaya 4,8 juta. 16 meter kubik sama dengan 320.000 yuan. 32 meter kubik sama dengan 640.000 yuan. 64 meter kubik sama dengan 1,28 juta dolar. 128 meter kubik sama dengan 2,56 juta dolar. Total level 4 tidak terkunci, dan hanya Xiao Shen yang hanya memiliki 610.000 uang tunai. Pada saat ini, saya mendengar istana berkata, apakah perlu membuka kunci fungsi pelestarian vakum? Ini dapat menghilangkan area konservasi vakum dan biayanya 200.000 yuan. Wajah Ren Xiaosu gelap pada saat itu, oh, buka kunci. Apakah akan membuka fungsi penanaman? Bisa. Buka kunci dan buka untuk membuka. Ren Xiaosu marah, bagaimana kamu hanya mengenali uang, kamu memiliki terlalu banyak biaya. Pada saat ini, Ren Xiaosu menemukan bahwa uangnya tersisa 10.000. Apakah fungsi penanaman tanaman berharga 400.000? Apa yang disebut malam sebelum kembali ke garansi? Ini dia. Chen Invincible memandang Ren Xiaosu yang duduk diam di meja, wajahnya biru dan semburan merah, dia bertanya, Tuan, apakah kamu tidak nyaman? Ren Xiaosu mengejutkan Chen yang tidak stabil. Chen tak terkalahkan. Tentu saja, Ren Xiaosu tidak bisa begitu rumit, dan akhirnya memesan beberapa hidangan. Setengah jalan orang-orang di divisi ketertiban tiba-tiba mendorong di pintu. Itu pribadi, emas yang mengoksidasi, emasmu tidak akan datang. Ren Xiaosu berkata bahwa dia akhirnya menunggu. Dia mengangkat dokumen investigasinya sendiri dan berkata kepada orang-orang di divisi pesanan, kemarilah. Orang-orang di divisi ketertiban itu bodoh pada waktu itu, bagaimana mereka menghadapi kesedihan divisi investigasi khusus. Orang ketiga pergi dengan gentar, kamu tidak setuju, itu semua salah paham. Ren Xiaosu berkata sambil makan, pesanan Anda sangat luas, apakah Anda ingin mengurangi emas saya? Ketika pemilik toko emas melaporkannya, dia mengatakan bahwa masih banyak emas di bocah itu. Tetapi mereka tidak berharap untuk memulai penyelidikan khusus. Namun, orang-orang di divisi pesanan masih menjelaskan sambil tersenyum, kami yang bertanggung jawab atas ini, Anda salah paham. Ren Xiaosu tidak senang, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu di masa depan. Kami bertanggung jawab atas penyelidikan khusus ini. Apakah Anda mencari dalam penyelidikan ini? Orang-orang di divisi pesanan lumpuh. Ya, di masa depan, departemen pesanan Anda tidak dapat menanganinya. Kami harus memimpin departemen penyelidikan khusus. Kata-kata asli saya. Dia. Staf dari 3 divisi pesanan berputar dan pergi. Ini adalah masalah besar. Divisi investigasi khusus akan merebut kekuasaan. Setelah setengah jam, pintu hotel didorong lagi. Siapapun yang melihat Xiaosu begitu dia masuk dengan senang, tapi itu omong kosong.
Wajah hitam tak masuk akal duduk di sisi berlawanan dari Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tertawa dan berkata, perluasan bisnis dan perluas bisnis. Kamu ingin menemukanku, kata omong kosong itu, apa yang kamu cari? Kamu masih punya mood untuk makan di penghalang. Apakah kamu tahu bahwa Li Qingzheng telah ditangkap oleh pasukan rahasia dan mengirim kembali penghalang? Di jalan. Ketika Ren Xiaosu mendengar ini, dia diam, kapan kamu mencapai penghalang? Kemana perginya? Bagaimana situasi tentara misterius? Li sudah gila, kata Hu sambil menghela nafas, 80% dari pasukan misterius sepenuhnya dikendalikan oleh robot nano. Kelompok tentara ini tidak akan takut, tidak takut mati. Ren Xiaosu terkejut, robot nano masih memiliki peran seperti itu. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Dan, terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.